Perhatian, seluruh konten video di channel Mata Ketiga tidak mewakili pandangan tim produksi Mata Ketiga. Mata Ketiga hanya menyampaikan suatu informasi yang dianggap layak dipublikasikan untuk dikaji bersama. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan telusuri sejenak cerita tentang Emi. Emi adalah nama sebuah buku karya penulis terkenal Chili, Enrique Barrios, yang diterbitkan pada tahun 1986. Barrios menerbitkan 3 buku dalam seri Emi. Buku pertama berjudul Emi Child of the Stars. Buku kedua berjudul Emi The Heart of Universe. Dan buku ketiga berjudul Civilization of Love. Karena ceritanya cukup panjang, tim Mata Ketiga merangkum intinya dan dikemas dalam bentuk video. Buku ini bercerita tentang seorang alien bernama Emi yang membawa seorang bocah bumi bernama Pedro melakukan perjalanan antar bintang. Buku ini sekilas terlihat seperti buku fiksi ilmiah anak-anak, namun nyatanya setelah membacanya, Anda akan mendapati ini bukanlah buku bacaan anak-anak karena sangat mendalam dan sulit untuk dicerna akal sehat. Buku tersebut juga secara langsung memberitahu pembaca mengapa ada buku seperti itu, yaitu alien meminta bocah tersebut untuk menulis apa yang dikatakan alien kepadanya, serta segala sesuatu yang disaksikan dan didengarnya menjadi buku bacaan untuk anak-anak. Jadi, ini adalah buku terkait fakta alam semesta yang dikemas dalam bentuk buku bacaan anak-anak. Buku ini terdiri dari berbagai bahasa, kecuali versi bahasa Indonesia mungkin belum atau tidak tersedia. Alur cerita buku ini sangat sederhana, mengisahkan tentang seorang bocah laki-laki Chili berusia 10 tahun bernama Pedro yang pergi ke rumah neneknya semasa liburan musim panas. Neneknya tinggal di sekitar pantai, jadi dia selalu bermain di pinggir laut setiap hari. Suatu malam di tepi pantai, dia melihat seberkas cahaya merah turun dari langit ke laut. Di tengah kebingungannya itu, dia melihat seseorang berenang dari tempat jatuhnya berkas cahaya. Awalnya dia mengira seorang pilot berenang mendekat pasca kecelakaan pesawat. Namun dia melihat ternyata itu adalah seorang anak kecil. Perawakan anak itu sedikit lebih kecil darinya, mengenakan pakaian putih yang sangat aneh. Setelah naik ke pantai, keduanya pun berbicara sebentar. Maklum keduanya sama-sama anak kecil. Alien yang dimaksud ini adalah Emi dalam cerita buku di atas. Emi sebenarnya bukan nama alien ini. Nama aslinya tidak bisa diucapkan dalam bahasa bumi, tapi bocah laki-laki Pedro yang merupakan manusia bumi ini memanggilnya dengan nama Emi. Karena dalam bahasa Spanyol, Emi yang diambil dari nama lengkap amigo ini memiliki arti sahabat. Emi ini tidak secara langsung mengatakan bahwa dia adalah alien. Dia hanya mengatakan secara isyarat. "Kamu percaya ada alien di dunia ini?" tanya kepada Pedro. "Kamu alien ya?" kata Pedro seakan bertanya. "Apakah kamu akan takut jika saya bilang ya?" kata Emi balik bertanya. Dengan cara inilah, Emi menuntut Pedro ke arah itu. Namun Pedro tidak terlalu percaya ketika mendengar Emi adalah alien. Bagaimana mungkin seorang bocah seperti dirinya itu adalah seorang alien? Karena perilaku, wujud dan nada suara Emi sama dengan manusia bumi pada umumnya. Sampai setelah Emi menunjukkan kekuatan telepatinya, artinya Emi tahu apa yang Pedro pikirkan. Saat itulah Pedro mulai percaya. Belakangan, Emi juga memperlihatkan beberapa perangkat kecil, sekilas tampak unik dan mutakhir. Pedro belum pernah melihatnya. Tidak terlihat perangkat apapun di bumi. Misalnya, perangkat TV kecil yang ditunjukkan Emi dapat melihat apa yang sedang terjadi di bumi saat ini. Seakan memiliki sepasang mata, ia dapat melihat kemanapun yang diinginkan. Selanjutnya kemudian,
Ia memberitahu Pedro segalanya tentang alam semesta dan segala sesuatu yang mencengangkan. Amy mengatakan, di planet yang tak terhitung banyaknya di alam semesta ini, terdapat makhluk luar angkasa yang dikenal sebagai alien. Di galaksi kita saja terdapat jutaan peradaban cerdas. Amy juga mengatakan bahwa wujud alien sebenarnya tidak jauh berbeda dengan manusia bumi. Mereka juga punya kepala, badan, tangan, dan kaki. Namun jumlah lengan atau kakinya mungkin tidak sama. Di planet mereka, yaitu tempat tinggal Amy, semuanya terlihat seperti anak kecil. Padahal usianya sudah sangat tua, ratusan tahun. Jadi pada kenyataannya, Amy bukanlah anak kecil. Dia adalah alien yang terlihat seperti anak kecil. Setelah mengetahui Amy adalah makhluk alien, Pedro mulai merasa agak takut. Kemudian dia bertanya pada Amy, "Apakah kamu alien jahat?" "Alien yang aku saksikan di film atau TV semuanya jahat. Mereka ke bumi untuk menyerang kami. Tetapi aku pikir ras alien kalian mungkin tidak seperti itu ya," kata Pedro. Mendengar perkataan Pedro, Amy pun tersenyum dan berkata, "Sebenarnya tidak ada makhluk jahat di alam semesta. Setidaknya aku pasti lebih baik dari kalian, karena kalian adalah penduduk bumi." Dia berkata bahwa tidak ada peradaban jahat yang bisa berkembang, tidak bisa meninggalkan planet mereka sendiri. Mereka sendiri hancur di internalnya sendiri. Mengapa planet-planet ini tidak bisa berkembang? Karena tingkat teknologi pembuatan meriam jauh lebih rendah daripada pesawat luar angkasa. Sehingga dalam proses perkembangan peradaban pasti muncul dulu senjata penghancur. Lalu baru akan muncul eksplorasi alam semesta dan pesawat luar angkasa yang bisa terbang dengan kecepatan cahaya. Nah, karena senjata muncul lebih dulu, jika kalian orang jahat, kalian pasti akan bertarung di antara kalian sendiri. Karena itu, tidak ada peradaban jahat yang bisa berkembang. Selama ada peradaban tinggi di alam semesta dan mampu meluncur ke bumi, dia pasti tidak jahat. Jadi tidak akan ada peradaban jahat yang menyerang bumi. Jangan khawatir, kata Amy. Perkataan Amy bagaikan menampar muka Hawking. Pasalnya, Hawking pernah berkata bahwa selama alien bisa datang dengan leluasa ke bumi, mereka pada dasarnya jahat dan bermaksud merampas sumber daya kita. Tapi Amy mengatakan itu tidak mungkin. Jika mereka jahat, tidak mungkin akan bersatu. Mereka pasti akan saling curiga. Karena dia tahu ada kejahatan, sehingga tidak akan percaya pada orang lain. Namun Pedro masih penasaran. "Aku tidak percaya. Alam semesta ini begitu luas. Masa sih tidak ada satu atau dua peradaban jahat seperti itu secara kebetulan dikarenakan suatu sebab?" "Oh, aku paham maksudmu sekarang. Segala sesuatu di alam semesta ini saling berhubungan. Terjadinya segala sesuatu itu pasti tidak ada kebetulan," kata Amy. "Adapun sebab mengapa menurut kamu beberapa hal terjadi secara kebetulan, itu karena kalian tidak memahami hubungan internalnya. Anda mengira itu adalah suatu keberuntungan, suatu kebetulan. Tetapi sebenarnya bukan. Itu adalah akibat dari peristiwa yang tak terhindarkan. Ini baru awal cerita. Selanjutnya bukan lagi buku bacaan bocah ingusan. Lantas mengapa ada peradaban jahat di alam semesta ini? Sebenarnya, peradaban apapun tidak jahat saat pertama kali lahir. Namun ada dua hal yang sangat penting dalam proses perkembangan peradaban. Salah satunya adalah teknologi dan lainnya adalah cinta kasih. Cinta kasih inilah yang disebut kualitas pikiran atau tingkat mental, yaitu kesadaran seseorang mengenai proses mentalnya sendiri dan proses mental orang lain. Jika tidak ada ketidakseimbangan dalam perkembangan tingkat mental dan perkembangan teknologi, maka peradaban ini kemungkinan akan hancur. Artinya, jika perkembangan teknologi terlalu cepat, sementara tingkat mental tidak bisa mengimbangi, maka jika muncul sekumpulan orang bodoh yang memiliki kekuatan besar atau orang jahat dengan kekuatan besar, maka peradaban ini akan hancur. Sebaliknya, jika hanya cinta kasih yang terus berkembang,
Sementara teknologi tidak berkembang, maka meskipun peradaban ini tidak akan hancur, namun tidak akan pernah bisa berkembang. Dengan kata lain, peradaban yang terdiri dari sekelompok orang-orang bodoh. Jadi, yang paling baik keduanya dapat berkembang secara seimbang, dan jika berkembang seiring, maka peradaban ini akan menjadi semakin kuat. Tapi alien yang aku saksikan di film atau TV, mereka semua adalah drakonian yang sangat jahat dan kejam. Mereka ingin menghancurkan penduduk bumi. Kenapa? Kata Pedro. Amy menjelaskan bahwa semua itu adalah proyeksi jahat dari dalam pikiran kalian sendiri. Itu adalah sesuatu yang kalian bayangkan. Alam semesta yang sebenarnya tidaklah seperti itu. Segala sesuatu yang jahat itu sangat rendah derajatnya. Misalnya, binatang di bumi kalian yang saling membunuh, mereka tidak memiliki akal. Sebaliknya, makhluk yang berakal cerdas seharusnya tidak akan saling membunuh. Namun jika ada peradaban yang saling membunuh, maka mereka akan musnah. Selanjutnya, Amy juga mengatakan bahwa tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di muka bumi ini sudah sangat tinggi. Masalahnya sekarang adalah tingkat mentalnya yang terlalu rendah, dan akan sangat berbahaya jika tingkat mentalnya masih seperti itu juga. Itulah sebabnya tujuanku ke sini. Kemudian Pedro berkata, kalau begitu segera hubungi para pemimpin dunia dan meminta mereka agar tidak berperang lagi. Amy bilang tidak bisa begitu. Aku tidak boleh bertindak seperti itu. Karena pertama, jika aku muncul di depan umum, banyak orang mungkin akan ketakutan setengah mati. Banyak orang akan terpukul setelah tahu dan memastikan keberadaan kami. Maksud terpukul di sini bukan karena fisik kami yang mengerikan, tetapi karena tahu ada kehidupan cerdas yang lebih tinggi dari peradaban bumi. Mereka tidak yakin apakah akibatnya akan seperti ini, jadi mereka tidak boleh intervensi secara langsung. Alasan kedua adalah pertimbangan atas keselamatan mereka sendiri. Di mata mereka, manusia itu masih jahat. Jika kami muncul, kami tidak akan menyerang kalian karena kami tidak jahat. Tapi bagaimana jika kalian secara membabi buta menyerang kami? Yang ketiga adalah masalah pada pemimpin dunia apakah percaya atau tidak. Meski aku menampakkan diri juga, meski mereka percaya juga belum tentu akan meletakkan senjata. Oleh karena itu, kami tidak dapat ikut campur secara langsung, hanya dapat membantu dan menuntun secara tidak langsung. Inilah pekerjaan kami. Tentu saja ada alasan keempat, sekaligus faktor terpenting, yaitu jika kami ikut campur peradaban kalian, itu bertentangan dengan hukum alam semesta. Artinya, peradaban manapun tidak boleh intervensi peradaban lain. Nasib manusia harus ditentukan sendiri. Mereka hanya boleh membantu. Intervensi itu sendiri adalah dosis, dan dosis ini mungkin memiliki efek samping. Bukan berarti intervensi itu pasti akan membuahkan hasil yang baik, jadi tidak boleh ikut campur. Meski bantuan terbatas sekalipun juga harus dilakukan dengan hati-hati, dan mereka sedang melakukannya sekarang. Amy mengatakan bahwa dia telah beberapa kali mengisyaratkan keberadaan ras alien mereka. Misalnya ketika kalian melakukan eksperimen nuklir, banyak UFO akan muncul di lokasi eksperimen. Misalnya sejumlah besar UFO akan muncul semasa kebocoran nuklir di Jepang. Itu adalah petunjuk bagi kalian, memberitahu kalian bahwa kalian bukan satu-satunya makhluk cerdas di alam semesta, masih ada kami. Sebatas itulah yang bisa kami lakukan. Tentu saja, selain petunjuk yang terlihat ini, kami juga akan mengirimkan gelombang otak kepada penduduk bumi untuk menyampaikan informasi kami. Tapi tidak semua orang bisa menerima gelombang otak ini. Hanya mereka dengan sensitivitas tinggi yang dapat menerimanya. Namun respon mereka tidak sama setelah menerimanya. Ada orang yang berpikir bahwa mereka bermimpi. Juga ada orang yang berpikir itu adalah pesan yang disampaikan oleh Tuhan, yaitu pemikiran religius mereka. Dan ada juga yang berpikir itu adalah informasi dari alien. Tetapi kata-kata yang disampaikan mungkin tidak berpengaruh apa-apa. Yang perlu kami lakukan adalah terus mengirimkan pesan seperti ini, berusaha semaksimal mungkin agar orang-orang bisa menerimanya.
Adapun bagaimana kalian memahaminya, itu adalah urusan kalian. Alien itu eksis, hanya saja tidak ada dalam realitas kita. Realitas yang disebutkan di sini adalah alam semesta yang dapat kita lihat, termasuk teleskop astronomi, wahana antariksa yang dapat menjelajahi alam semesta, dan mikroskopis yang dapat dijelajahi mikroskop. Karena itulah kita mengeksplorasi dan terus menjelajahi, menemukan dan menemukan lagi, tapi semuanya sia-sia. Kuncinya adalah frekuensi. Frekuensi yang berbeda dapat dipahami secara sederhana sebagai dimensi. Frekuensi yang berbeda berada pada tingkatan yang berbeda, dan frekuensi yang sama berada pada tingkatan yang sama. Contoh misalnya seperti lapisan atmosfer. Informasi dari dimensi tinggi. Amy menerima perintah dari pemimpinnya untuk kontak dengan pemburu di Alaska, memperlihatkan UFO, dan menggunakan instrumen tertentu untuk mengukur si pemburu dan mendapat nilai 750. Memberitahu Pedro bahwa ini adalah indeks evolusi manusia. Amy memiliki nilai 760 poin. Semakin tinggi indeksnya, semakin tinggi tingkatnya. Di bumi juga ada orang dengan indeks tinggi, seperti dokter dan biksu agung. Manusia umumnya mendapat skor antara 300 hingga 800 poin, beruang 200 dan ikan 50. Juga ada 10.000 poin untuk penghuni matahari. Pedro mengatakan bahwa pamannya sedang meneliti senjata laser dan skornya pasti tinggi. Orang-orang yang meneliti senjata tidak bisa mendapat nilai tinggi, meskipun dia mungkin sangat pintar, kata Amy. Mari kita pecahkan dulu beberapa mitos. Skor adalah alat kuantifikasi dari tahap manifestasi kesadaran manusia. Ketika tubuh kesadaran mencapai dimensi tertentu, tidak ada hal-hal konkret seperti itu. Tidak ada bahasa, tidak ada norma, tidak ada sebab dan akibat, baik dan jahat, Anda dan saya, besar atau kecil, tinggi atau rendah dan sebagainya. Tidak ada sama sekali dunia material yang konkret. Lalu apa? Satu adalah segalanya. Segalanya adalah satu. Tidak ada dua. Ya, juga bukan. Ada juga tiada. Kebenaran di dunia perlu direvisi secara sempurna. Kultivasi sebenarnya ada dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu meningkatkan diri dalam tempaan yang dipraktekkan sehari-hari. Skala Hawkins. Amy meminjam bahasa yang bisa kita pahami dan menyampaikannya dengan cara yang bisa kita pahami. Tentu saja, mungkin juga Amy rasanya menggunakan metode ini. Lagi pula skor mereka juga lebih dari 700 poin. Coba perhatikan grafik berikut ini. Ada 17 tingkatan tabel emosi yang ada pada skala Hawkins, lengkap dengan nilainya masing-masing. Semakin besar nilainya, semakin tinggi pula tingkat kesadaran emosi yang dimiliki individu tersebut. Tabel emosi pada skala Hawkins ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu force, getaran negatif, berada pada angka rendah, mulai 20 hingga 175, dan power, getaran positif, berada di level 200 sampai 1000. Berikut 17 tabel emosi dimaksud. Rasa malu, nilai 1 sampai 20. Rendah diri, kurangnya penghargaan terhadap diri. Bersalah, nilai 30. Suka menyalahkan lingkungan, tidak bisa memaafkan diri sendiri. Apatis, nilai 50. Putus asa, tak berdaya. Kesedihan, nilai 75. Sering menyesali peristiwa yang terjadi, merasa kehilangan. Takut, nilai 100. Selalu merasa cemas dan dihantui perasaan tidak tenang. Keinginan, nilai 125. Memiliki hasrat berlebih dan terobsesi terlalu kuat. Dapat menimbulkan depresi jika mengalami kekecewaan. Marah, nilai 150. Emosi ini bisa menimbulkan dendam dan kebencian. Bangga, nilai 175. Sombong dan terlalu bangga dengan apa yang dimiliki. Pada skala nilai 200 ke atas ini, getaran negatif mulai berangsur membaik ke tingkat yang positif. Berani, nilai 200.
memiliki kekuatan untuk melawan ketidakberdayaan. Netral, nilai 250, merasa rileks, santai dan lebih percaya diri. Kemauan, nilai 310, mulai muncul keinginan menjadi lebih baik dan berkomitmen. Penerimaan, nilai 350, menerima kondisi, bersyukur, dan menyadari kebahagiaan berasal dari diri sendiri. Memiliki akal atau berpikir, nilai 400, mampu berpikir rasional dan memahami kondisi. Cinta, nilai 500, punya rasa empati, kasih sayang, dan welas asih tanpa batas. Sukacita, nilai 540, dimaknai dengan ketenangan yang luar biasa pada seorang individu. Kedamaian, nilai 600, memiliki kebahagiaan yang luar biasa. Pencerahan, 700 hingga 1000, tingkat emosi tertinggi. Mereka yang berada pada level ini memiliki kemampuan untuk memengaruhi dan membantu individu di tingkat emosi lebih rendah agar dapat memperbaiki diri dengan kelebihan mukjizat yang mereka terima dari zat tertinggi. Skor yang disebutkan Amy cukup serasi dengan skala Hawkins, namun terdapat perbedaan pada batas atasnya. Makhluk di matahari dapat membumbung hingga 10.000 poin, tapi kita tidak dapat menjadikan makhluk matahari sebagai sosok orang dalam konteks kita di sini. Lebih tepat dikatakan bahwa mereka adalah semacam tubuh spiritual dan energi. Segala sesuatu di alam semesta mengandung makhluk gaib, dan segala sesuatu itu adalah energi yang merupakan inti dari alam semesta. Coba perhatikan kembali grafik di atas. Keadaan energi kita sebenarnya tidak perlu diukur, semuanya sudah jelas. Skor di bawah 200 disebabkan oleh emosi negatif. Perlu dicatat bahwa menyalahkan diri sendiri adalah yang paling fatal dan hanya selangkah lagi menuju kematian. Dan seperti apa keadaan energi tinggi itu juga tampak jelas, damai dan menyenangkan. Karena itulah, Amy mengatakan bahwa skor Biksu Agung relatif tinggi. Tetapi sebenarnya mempraktekkan Dharma Buddha hanyalah salah satu dari ribuan metode. Tidak ada yang benar atau salah, tinggi maupun rendah dalam jalur kultivasi. Setiap orang memiliki karma yang harus dihadapi dalam hidup ini, yang dimanifestasikan dalam kesengsaraan, ujian hidup, dan keterikatan, belenggu dalam hubungan, dan bahkan hal-hal remeh yang menurut tim mata ketiga, menghadapi pekerjaan diri sendiri secara langsung dalam kehidupan sehari-hari adalah kultivasi. Amy menyebutkan pemburu Alaska dengan 750 poin. Tanpa informasi lebih lanjut, dapat dispekulasikan bahwa membunuh tidak mempengaruhi keadaan energinya. Sebagai pemburu yang nyata, hidup di saat ini, menempa diri dalam hidup dan menyadari dalam praktek, dengan demikian skor Anda tidak akan rendah. Namun skor bukanlah tujuan, tetapi hanya melambangkan dari keadaan energi mereka saat itu untuk menjalani kegembiraan batin mereka, dan perjalanan hidup pun sudah terasa cukup puas. Amy membawa Pedro ke planet Opir, tempat tinggal nenek moyang manusia. Ribuan tahun silam, ada peradaban yang sangat maju di bumi, yang sebagian besar hidup di satu benua. Karena perkembangan teknologi yang pesat dan perkembangan pikiran atau mental yang lambat, nilainya 100 poin jatuh lebih rendah dari manusia saat ini, yang menyebabkan kehancuran. Sebelum hancur, beberapa orang menyelamatkan diri ke benua lain dan menjadi nenek moyang manusia di bumi saat ini. Beberapa orang dengan skor lebih dari 700 poin diselamatkan oleh ras Emi dan tinggal di planet Opir. Jika bumi hancur lagi, ras mereka tetap akan menyelamatkan kembali manusia bumi dengan nilai lebih dari 700 poin ini. Karena Pedro memiliki bakteri di tubuhnya, sehingga dia tidak bisa mendarat di planet Opir, kata Amy. Planet Opir memiliki tanaman dengan berbagai warna, dan sekilas tampak terlihat seperti taman Jepang. Juga banyak piramida di antara tumbuhan, kata Pedro. Penghuni di planet Opir semuanya raksasa, dengan tinggi rata-rata 3 meter, kulit perunggu, bahu lebar dan pinggul kecil, mengenakan jubah putih,
ikat pinggang warna-warni, dan usia hidup ratusan tahun. Orang Opir menjunjung tinggi alam terbuka, tinggal di hutan, belajar setiap hari, menikmati hidup, membantu orang lain, dan tidak perlu bekerja. Karena planet ini dikelola oleh kecerdasan buatan super. Tidak ada mata uang, piramida di sana seperti pabrik dan Anda bisa mengambil apapun yang Anda butuhkan. Tidak ada konsep kepemilikan, semua orang berbagi sumber daya. Pernikahan hanya berupa pasangan, tetapi tidak terikat secara hukum. Tidak ada konsep perbandingan, persaingan, pemilihan, kesuksesan, dan sebagainya. Satu-satunya tujuan belajar adalah peningkatan diri dan transendensi diri. Semua makhluk di planet ini hanya makan rumput, tidak makan hewan. Selain itu juga banyak taman bermain. Ketika kesadaran semakin meningkat, manusia menjadi anak-anak dan bermain dengan ceria tanpa beban. Setiap bangsa memiliki mitologi tentang raksasa yang ternyata sesuai dengan cerita Emi. Dalam mitologi Tiongkok, ada legenda tentang Panku menciptakan langit dan bumi, Kuafu mengejar matahari, dan lain semacamnya. Dalam mitologi Yunani ada Titans, raksasa bertangan 100, dan Kyklops, raksasa bermata 1. Sementara dalam mitologi Nordik, ada bangsa raksasa yang dipimpin oleh raksasa es Ymir, dan mitologi dari belahan dunia lain tentang raksasa yang saya pikir tidak perlu lagi disebutkan satu persatu di sini. Seperti yang dikatakan Emi, jika bumi hancur, mereka akan menyelamatkan manusia lagi. Ini adalah anugerah alam semesta. Kita semua adalah bagian dari alam semesta dan merupakan alam semesta itu sendiri. Namun syaratnya Emi hanya akan menyelamatkan mereka dengan nilai di atas 700 poin atau lebih. Secara pribadi, saya tidak dapat berkomentar mengenai hal ini. Singkatnya, gambaran Emi sesuai dengan banyak informasi yang sudah dimiliki manusia dan juga menggambarkan masa depan yang cerah. Masih kalimat yang sama, lompat dari sumur itu dan nyalakan pelita di hatimu. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.